Nah, risk yang kalian mau terima, yang bisa kalian terima itu harus lebih besar. Kayak contoh sekarang di 7%, resiko kalian yang bisa kalian terima secara wajar adalah let's say 10%. Ya. Mungkin ketika nanti udah buka ARB-nya jadi 15%, resiko kalian harus naik. Dari mungkin 10% naik ke 15%, let's say, contohnya gitu. Nah, otomatis ketika kalian punya view dengan risk yang lebih gede, reward yang kalian expect atau reward yang kalian ingin dapatkan itu juga harus lebih gede lagi gitu. Nah, jadi cara nyikapinnya balik lagi, tentuin dulu cara trading kalian mau bagaimana, kalian di market mau ngapain, atau apakah mau invest, atau mau trading, atau mau scalping. Orang scalping, gue yakin nggak ada masalah dengan ARB 15%. Gitu. Ya, Nah, harusnya yang mereka kedua, happy sih. betul, mereka malah happy justru. Nah, yang kedua, tentuin dulu, kalian punya, apa namanya, kalian melihat dulu, dari ARB ini, sebenarnya time frame yang kita lihat itu udah bener belum gitu. Jangan ntar ARB 25%, tapi kalian pergi ngecek misalnya teknikal yang 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kan candle bisa jauh. Nah, otomatis risknya paling gede. Jadi kalian harus belajar atau kalian mulai membiasakan resiko kalian itu di gimana. Nah, dengan resiko yang lebih tinggi, otomatis kalian juga harus mendapatkan reward yang lebih tinggi. Oke. Itu. Berarti ya baik lagi cari jati dirinya lagi ya. Iya, Mau balik lagi. invest atau Biasakan mau lagi. Iya. tinggal ya bergantung sama trading plan-nya sendiri. Oke. Hmm. Nah, balik lagi kalau misalnya nih kan ARB udah simetris. Kira-kira pergerakan saham itu bakal gimana? Kalau yang gede-gede kan mungkin ya bakal sama lah ya. Kurang lebih kan anteng-anteng gitu aja. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Nah, Iya. tapi kalau untuk saham-saham yang kecil tuh gimana kira-kira? Kan bisa kalau dulu, maksudnya kalau sekarang ya, kalau yang 7% ini kan kalau misalnya ada sekali ARB bisa ARB sampai berapa hari gitu. Nah, Hmm. kira-kira kalau misalnya dengan ARB simetris ini gimana kok? Sebenarnya sih bakal ujungnya sama aja sih. Menurutku dia ARB 7% atau ARB 15%, ya balik lagi. Kalau mau dibuang, tetap dibuang. Nah, cuma beda gini. Waktu dia ARB 7%, ya bedanya gini. Ketika 7% kan dari 0 ke minus 7 itu kan deket, ya kan? Hmm. 0 dari 0% ke minus 7% itu deket. Atau minus 6,9an gitu lah. Karena itu deket, otomatis ketika sahamnya ARB, semua orang tuh pada ikutan ngantri jual. Ya kan? Let's say ada satu big fund atau let's say ada itu deh, ada satu institusi yang buang sahamnya gede. Atau let's say ada siapalah yang buang untuk saham apa jadi ARB. Nah, ketika itu ARB, otomatis semua masyarakat yang pegang saham itu, mereka mulai panik. Waduh, saham gua ARB nih, gimana ya? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mereka ikutan jual. Nah, ketika mereka ikutan jual, otomatis ya itu kelihatan bahwa offernya makin tebel dong, ya kan? Offernya makin tebel. Nah, karena rutenya pendek, offernya makin tebel, orang makin panik jual, jadi makin tebel-tebel terus, udah akhirnya makanya bisa terjadi ARB berkali-kali. Nah, ketika satu hari ARB, besoknya apa yang dilakukan sama holder saham tersebut? Mereka jual lagi pagi-pagi, bangun pagi, buka porto, sell langsung. Iya, ikutan sell. Nah, tapi kalau udah di 15%, itu ceritanya beda. Atau bahkan 25%. Karena dia dari 0, mau ke 25% itu lebih jauh. Jaraknya lebih jauh. Ya, otomatis resiko untuk beginiannya itu cenderung lebih kecil. Nah, cuman nggak menutup kemungkinan. Karena memang suatu saham, kalau misalnya memang ada problem, ada masalah, itu dia kalau mau ARB, ya itu udah nggak mikir-mikir, langsung aja. Contoh dulu kita ngomong berapa tahun lalu ya, itu ada saham namanya Rimo. Rimo. Ya, Rimo itu dia tuh dari harga 650-an lah, 600-an lah ya. Dia turun ke 184. Hanya dari tanggal 1 November sampai tanggal 8 November. Nah, itu kan 1 minggu doang tuh, ya kan? Nah, itu kelihatan 1 minggu doang sebuah saham bisa turun segitunya. Nah, yang begituan tuh otomatis ada masalah pasti perusahaannya. Bener kan? Ujung-ujungnya sekarang lagi gocap. 50. Jadi 50. Nah, itu resikonya kalau punya saham-saham ARB begitu. Nah, otomatis kalau udah 25% ARB, 35% ARB, ketika suatu saham bisa ARB, itu berarti ada suatu masalah. Nah, berarti ya bisa dibilang
kalau misalnya ARB sekarang sama ARB nanti pas simetris itu bisa dibilang ARB-nya beda arti ya. Kalau misalnya sekarang kan berarti kebanyakan ya orang karena ngelihat yang punya fund langsung buang sebanyak itu, jadinya pada panik. Sedangkan kalau Panik, ya. misalnya nanti pas ARB-nya udah 35%, 25% ya ARB karena Ya. ada isu-isu tertentu gitu yang kita belum tahu ya kan. Betul. Ya, simpelnya kan kita mau buang ke 7%, let's say kita cuma butuh 100.000 lot misalnya gitu. Mm-mm. Nah, tapi kalau mau buang sampai 25%, kita mungkin harus butuh 100.000 dikali 3 bahkan, Sen. Iya, 3 atau bahkan 3,5. Ya, kan jauh jadi kan. iya, Nah, berarti kan jauh banget. emang ada tujuan tertentunya kenapa bisa begitu. Bisa turun sampai 25%. Oke. Nah, eh, next kalau gitu pas ARB simetris nih, Koedo Hmm. pernah nggak ngerasain yang kayak si apa nih tadi Primo ataupun atau yang lebih bagus atau yang bagus lah cerita-cerita yang bagus kayak misalnya dari ARB bisa dapat langsung sampai arah gitu. Kalau ARB ke arah itu ada, tapi jarang. Kayak mungkin bisa ngomong berapa bulan sekali lah. Dan itu pun balik lagi, Sen. Kalau misalnya contoh nih, kita sahamnya ARB. Hmm. Kita mau masuk pun pasti kita masuk dengan porsi yang sangat kecil. Iya, Ya kan? Nah, kita nggak apalagi mungkin kalau berani yang masuk ARB porsi gitu kan. 35%. Betul, iya. Nah, makanya agak riskan sebenarnya. Kalau yang kena Rimo, belum pernah. Cuman kalau tipe kena yang ARB berjilid gitu, karena kasus itu pernah. Itu dulu ada Aisyah kalau nggak salah. Iya benar Aisyah, yang ada masalah kasus direksinya korupsi. Nah, Nah, itu kena tuh. Nah, memang nggak berjilid, tapi turun terus. Nah, di masa-masa itulah sebenarnya kalian harus tahu dulu tradingnya mau gimana. Nah, di masa itu aku juga mikir, daripada aku capek-capek scalping, apalagi nggak bisa pantau kan, pada masa-masa itu masih masa-masa kuliah kan. Nggak bisa pantau, ya udah mending cari satu perusahaan yang bagus, di hold swing aja, cukup. Nggak usah terlalu pusing. Nah, karena kalau dipusingin, malah ditarik-tarik, dijaga-jaga, kalau kalian nggak siap, itu nggak akan bisa. Ya. ya. Apalagi kalau kalian baru mau belajar scalping sekarang, ya menurutku riskan. Kecuali kalian berani jual. Kayak orang scalping misalnya minus 3%, oke langsung jual. Nggak usah mikir lagi. Tapi kan nggak semua orang bisa. Semua orang kan mikirnya, aduh ntar naik lagi. Nah, yang pikir begitu tuh, ntar yang susah kadang. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tipe tradingnya, Koedo itu cenderung tipe yang gimana sih sebenarnya? Scalping Aku kah? lebih cenderung hold, buy and hold, swing. Swing ya? Aku ada scalping, Swingnya, tapi scalping tuh apa gimana? swingnya durasinya berapa lama kira-kira? Nggak ada durasi. Sampai kalau dia selama masih naik, aku tahan. Nanti udah mulai candle kedua hijau, kan misalnya candle hijau terus ya. Next candle misalnya merah. Nah, itu aku udah mulai consider jual tuh. Dia kok RB aku jual gitu. Atau enggak candle ketiga mulai hijau, mulai merah lagi, udah jual. Nah, kalau scalping ada, tapi di masa-masa tertentu aja. Kalau misalnya memang lagi free, baru nyari nih, oh ini menarik, oke, scalp. Nah, kayak hari ini, contoh, mau coba nyopet di SMIL, SMIL. Nah, ujungnya memang closingnya dia kuning. Nah, karena closing dia kuning. Cuma waktu karena ada trading planku tadi CLD berapa gitu kan. Nah, dalam jangka pendek, ternyata ini merah. Ya udah, aku ada info CL dulu. Padahal secara overall dia masih kuning gitu, nggak masalah. Cuma memang karena targetnya mau scalping, kalau dia kesini ya cabut, ya udah cabut. Nah, cuma ya udah dibahas lagi sama beberapa saham lain, ada saham lain lagi yang di scalping juga. Nah, memang lagi free, lagi ada waktu, ya udah scalping. Cuma kalau memang scalping kan memang udah sesuai target. Target kita berapa, jual berapa, selesai. Harus CL berapa, ya udah CL dulu, selesai gitu. Oke, berarti ya tetap stick ke trading plan ya, walaupun kayak SMIL ini kan sebenarnya balik kuning lagi ya bisa dilanjutin besok sebenarnya kan. Nah, sebenarnya bisa. Cuma kan kalau misalnya mau ARB gimana? Itu mikirnya kan. Nah, tapi trading plan-nya dia memang break, dia nggak berhasil bikin higher high, ya udah saatnya stop berarti ya udah tinggalin aja gitu. Nah, daripada kita maksain. Nah, terus satu lagi, kalau udah trading, ya udah trading. Menurut kalian dalam sehari kalian mau trading misalnya dapat 2%, atau nggak kalian trading udah selesai, Jangan pergi tangan gatel cari lagi, nggak usah.
Ya, benar. 1 hari cukup, segitu cukup. Nanti ketika masa kalian udah misalnya udah 2 trading nih, berhasil nih TP. Trading ketiga ini ketika kalian udah tamat, pasti gagal. Mostly gitu. Langsung Pasti merah. gitu. Ya, pasti merah. Ya, dan malah makin parah. Biasanya 1, 2 udah naik nih, lagi wangi nih kan. Oke lah, yang ketiga masuk lebih gede. Iya, Malah drop. Biasa gitu. itu orang-orang rakus memang. Iya. Nah, kalau gitu masih soal ARB simetris nih. Hmm. Koedo ada tips and trick nggak buat para penonton di sini yang bentar lagi tanggal 5, Senin depan berarti, yang Hmm. bakal start ARB di 15%. Kalau tips and trikku sih simple ya. Sebenarnya karena ini kan banyak yang mungkin hal baru ya bagi kalian. Waktu sebelum COVID kan Instagram tuh sepi yang ngomongin saham, Iya. ya kan? Cuma setelah COVID rame nih Instagram yang ngomongin saham. Nah, tips and triknya gini. Kalau saranku, kalian bisa siapin dulu saham-saham kalian yang misalkan lagi ya untuk copet-copetan gitu, jangan di hold lama dulu. Sebelum masa-masa, mungkin mereka hari Rabu kan, Kamis Jumat kan libur. Ya, sebelum masa-masa itu mungkin boleh consider untuk ya stay cash dulu. Pantau situasi market dulu. Pelajari dulu. Nah, nanti ketika hari Senin, ARB 15%, kalian perhatiin gerakannya bagaimana. Apakah buatannya itu sadis? Sekali drop langsung jeber ke bawah atau enggak? Menurutku sih enggak. Karena kalau misalkan dia mau drop, biasa masa-masa begitu dia dropnya tuh sebelumnya. Sebelum kayak, ini kan hari Senin ya. Nah, berarti minggu ini dia mau dropin dulu. Orang-orang mulai keluar. Ya, sebutkan IHSG hari ini juga merah. Yeah. Orang-orang mau keluar, mereka mau stay safe dulu. Kayak mau pantau situasi bagaimana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba perkecil time frame kalian. Apalagi yang suka trading, yang suka baca-baca grafik. Kalian perkecil time frame kalian. Dari yang dulu daily, ya. Karena kan kita kalau ngomong teknikal sedikit ya, sebuah candle itu terbentuk ketika candlenya tutup. Ya kan? Kita ngomong misalnya dia suatu saham lagi naik. Dia lebih bagus ketika candlenya tutupnya hijau, penuh. Nah, ya kan lebih bagus begitu. Jadi patokannya itu sebenarnya candlenya closing, bukan harinya closing. Ya, candlenya closing. Nah, kalau misalkan kalian selama ini pakai misalnya candle daily atau 24 jam, ya coba diperkecil jadi candle misalnya 4 jam atau bahkan 1 jam untuk melihat candle closing-nya kapan. Nah, ketika memang 1 hari candle ada close, ya udah cabut. Karena itulah teknikal. Nah, memang pasar saham kita nggak buka 24 jam. Ya. Jadi kalau kita pakai 1 hari, itu harus pergerakan 1 hari dulu. Nah, bayangin misalnya 1 saham kalian beli, terus di ARB gitu. Nah, di ARB, kalau kalian mau nunggu closing, tunggu dia closing sampai 15% minus. Itu beresiko. Nah, jadi coba diganti dari sisi time frame. Itu saranku. Jadi kalau kalian lihat dulu, time frame diperkecil, diadaptasikan terlebih dahulu, jangan buru-buru ambil posisi. Nah, karena kan kita nggak mau masuk ke saham untuk kasih ARB, untuk dapat ARB, kan kita nggak mau. Itu bukan tujuan kita. Nah, jadi coba dipantau terlebih dahulu aja. Karena kan kita harus lihat adaptasi market bagaimana, situasi market bagaimana. Ya, tapi ya emang hari ini sih kelihatannya pada lumayan banyak yang ngebuang sih kayaknya. Beberapa saham sebenarnya ARB. Sebenarnya jujur kalau mau wajar ya, hari itu harusnya close-nya merah. Maksudnya merahnya lebih dalam, harusnya. Tapi memang kalau kalian perhatiin waktu penyesuaian harga di 15 menit terakhir ya, itu lompat. IHSG kita lompat. Dari yang lompatnya lumayan harusnya, jauh. ya lompatnya lumayan gede. Dan itu didorong oleh saham-saham SG45. Kita perhatikan Telkom, BBCA, itu yang ngedorong IHSG naik sampai ke ujung. Iya. Cuma kan mostly harusnya merah gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Tapi langsung masuk ke sektor. Sektor properti masih menarik kok. Bisa di-spill emitennya. Aduh, kalau spill emiten nih agak bahaya nih. Cuma kalau sektor properti, kalau secara sektoral, kita bahas secara umum lah ya. Secara sektoral, properti itu bagus. Untuk tahun ini ya. Menurutku tahun ini, terutama di akhir quarter, di akhir tahun, itu lumayan menarik. Kenapa? Karena kita properti ini kan sebenarnya lebih berhubungan sama bagaimana ekonomi berjalan. Ya kan? Ketika ekonomi mulai bagus, otomatis
orang yang mau beli properti itu banyak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ngomong properti otomatis bakal berhubungan dengan yang namanya suku bunga, Bang. ya. Orang mau beli properti, berapa banyak sih yang bisa beli cash? Gak banyak. Mostly bagaimana? Cicilan, Ya. KPR, segala macam. Nah, ketika suku bunga turun, otomatis bunga KPR juga bisa turun, ya kan? Nah, itu kalian bisa cek di YouTube-ku lah. Aku ada bikin satu video untuk membahas khusus mengenai sektor properti. Nah, di sana kelihatan kenapa properti itu menarik sebenarnya.